Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai POP3. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Madi Pranosidananda dengan NIM 2208561017. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Udayana. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah menyadari bahwa email ini adalah salah satu komunikasi paling penting dalam era digital saat ini. Nah, hal ini menjadi sasaran utama komunikasi dan pertukaran informasi di seluruh dunia. Mungkin saja dalam satu hari itu akan terdapat pertukaran informasi sejumlah 1 juta banyaknya. Nah, maka banyak ini akan sungguh banyak sekali ya teman-teman semua. Nah, kemudian tentunya teman-teman pasti pernah mengirim email. Entah teman-teman akan mengirimkan email kepada teman-teman, kepada pacarnya, maupun kepada perusahaan saat akan melamar pekerjaan. Nah, mungkin secara kasat mata, hal ini terjadi secara singkat. Teman-teman klik kirim, kemudian pesan teman-teman akan terkirim, dan langsung masuk ke dalam penerimanya teman-teman. Nah, tetapi sebenarnya ada banyak hal kompleks yang akan terjadi di dalamnya. Nah, maka dari itu kita akan membahas terkait dengan POP3 ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu POP3? Nah, teman-teman, POP3 adalah Post Office Protocol 3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server email dan mengantarkannya ke perangkat pengguna. Secara sederhananya, POP3 ini adalah sebuah standar umum dalam domain email. Nah, protokol POP3 ini adalah protokol satu arah, yang berarti email protokol ini tidak bisa melakukan sinkronisasi email antar perangkat. Dan port default yang digunakan dari POP3 itu adalah saat menghubungi email server adalah port 110 dan port 995. Nah, dalam protokol email, mungkin teman-teman akan juga mengenal protokol lainnya. Ada SMTP dan ada IMAP. Nah, SMTP ini bertugas sebagai pengirim, teman-teman. Sedangkan POP3 dan juga protokol lainnya yaitu IMAP itu adalah bertugas untuk menerima pesan dan juga mengarahkan pesan email menuju tujuannya. Jadi ada dua tipe ya teman-teman. Yang satu sebagai bertugas untuk mengirim, yang satu bertugas untuk menerima dan mengantarkannya. Sistemnya mungkin sama seperti sistem dari kantor pos. Nah, teman-teman akan diminta untuk menerima email dari pengirimnya, kemudian nanti akan diantarkan ke penerimanya. Sama seperti itu. Nah, tapi ini akan berlangsung secara online. Nah, tujuan utama dari protokol POP3, Post Office Protocol 3 ini adalah untuk menyediakan metode yang sederhana dan standar untuk mengambil email dari server remote. Nah, di mana ini akan mempermudah proses penerimaan email, terutama jika konfigurasi klien email sudah tepat. Nah, seperti program email pilihan seperti Microsoft Outlook, maka akan perlu diatur untuk menggunakan protokol ini. Nah, kemudian kita akan masuk dalam cara kerja dari protokol POP3 ini. Nah, pertama, teman-teman, tentunya kita akan mengirim email kepada seseorang. Nah, email itu akan dikirim dari komputer ke server email. Nah, yang bertugas kali ini adalah SMTP. Nah, ini akan di-push oleh SMTP. Kemudian, setelah berada di server email, nah, maka POP3 ini akan sudah dapat mulai bekerja. Nah, ini akan dimulai dengan server POP3 akan meminta nama pengguna kepada klien POP3. Nah, dia akan melakukan sinkronisasi di sini. Kemudian klien akan mengirimkan namanya, kemudian saat nanti sudah dicocokkan, oh ternyata ada namanya. Kemudian setelah ada namanya, maka akan meminta kata sandinya. Dan apabila sudah benar, maka nanti akan terjadi koneksi.
Nah, poin 3, setelah nanti sudah terjadi koneksi, nah klien akan memiliki akses untuk melihat daftar email yang sudah ada di dalam server POP3-nya. Kemudian, di dalam daftar tersebut, nah nantinya pengguna akan mendapatkan nomor dan ukuran email dari server. Nah, dari daftar inilah pengguna dapat memulai proses penggunaan emailnya. Nah, setelah email ini diunduh, nah seluruh email dari server itu akan dihapus, teman. Nah, ini uniknya dari POP3. Jadi, setelah dia mengunduh isi dari emailnya, nah nanti email dari server ini akan dihapus semua. Jadi, emailnya itu hanya akan berada dalam satu device-nya itu saja. Jadi, yang di server ini sudah dihapus. Seperti itu. Nah, contoh kasus lainnya bagaimana jika saat pengiriman itu terjadi beda domain? Nah, sama teman-teman. Jadi pertama teman-teman akan mengirim email. Nah, ini akan dieksekusi dari SMTP, akan dikirim ke mail servernya. Nah, jika pengiriman email domain outlook.com ke alamat email seperti nama penerima @gmail.com, nah maka di sini SMTP ini akan berkomunikasi dengan server DNS, Domain Name System. Jadi si SMTP ini akan komunikasi dulu sama DNS. Nah, nanti DNS akan menerjemahkan nama domainnya, nama domain email penerima menjadi alamat IP. Tentunya akan menjadi IP address yang sesuai. Nah, setelah itu, nanti server SMTP penerima kemudian mengirimkan pesan email tersebut ke mailbox server, di mana email akan disimpan hingga penerima melakukan login ke akun email mereka. Nah, pada akhirnya, nanti protokol POP3 ini akan meneruskan pesan email ke email penerima, sehingga mereka dapat mengakses dan membacanya. Seperti itu. Nah, keunggulan yang pertama, ini dapat diakses secara offline. Jadi, teman-teman tidak memerlukan akses internet nantinya, karena nanti akan sudah emailnya itu masuk ke dalam komputer lokal kita. Nah, koneksi internet itu hanya diperlukan saat mengunduh email dari servernya saja. Kemudian yang kedua, penghematan ruang. Nah, di samping itu ada juga kelemahannya, teman-teman. Kelemahan dari POP3 ini, yang pertama adalah tidak mendukung sinkronisasi server. Nah, email itu diunduh ke perangkat lokal dan dihapus dari server. Nah, jadi berbeda dengan protokol yang satu tadi, yaitu IMAP. IMAP itu tidak menghapus dia. Jadi teman-teman bisa login di device lain menggunakan email yang sama dan akan mendapatkan emailnya. Nah, tetapi di POP3 tidak, teman-teman. Karena email yang diunduh ke perangkat lokal itu akan dihapus dari server, maka udah nggak ada emailnya. Jadi hanya ada pada satu device saja. Nah, itu kelemahan dari POP3 ini. Yang kedua, pembatasan pada satu perangkat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa akses email ini hanya dari satu perangkat yang telah dikonfigurasi saja. Jadi, tidak bisa multi perangkat ya, teman-teman. Hanya bisa dalam satu perangkat saja. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam transfer folder email. Nah, ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam mengelola email dari berbagai perangkatnya. Kemudian yang keempat, yaitu tentunya ada potensi risiko malware. Karena lampiran yang tersimpan di komputer lokal dapat rentan terhadap serangan malware, virus, atau spyware. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Apabila ingin menghubungi saya kembali, ada nomor telepon dan email saya. Sekian dan terima kasih, dan sampai ketemu lagi. Dadah.